Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama datang menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Mari saya jemput kita sekalian bangkit berdiri di tempat masing-masing dan kita masuk di dalam ibadah. Kiranya kasih, damai, sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur dan puji kepadamu, karena pada saat ini kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk datang berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah online di tempat kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Karena kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan, mengungkapkan syukur dan terima kasih kita atas segala bimbingan dan penyertaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti ku bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kamu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oh, bersyukur, bersyukur,
Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menyertai kita sepanjang perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 10 bulan. Tapi kita merasakan Tuhan menyertai kita sekalian, Tuhan melindungi kita sekalian, Tuhan memberkati kita dengan kesehatan. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam waktu-waktu terakhir ini, ada beberapa peristiwa yang perlu kita catat bersama. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu, terjadi pembantaian atas 4 orang jemaat bala keselamatan di Kabupaten Sigli, Sulawesi Tengah, yang dibunuh secara keji dan biadab oleh teroris yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kita perlu mendoakan sanak keluarga yang ditinggalkan oleh jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, kalau kita membaca, saudara, ada 2 gunung, satu di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi, yang mulai mengalami erupsi, dan kemudian di Jawa Timur, Gunung Semeru, yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia, juga mulai ada gejala erupsi. Ada satu lagi di NTT, tapi saya lupa namanya. Saudara, seandainya ketiga gunung ini meletus secara bersamaan, saya sulit membayangkan apa yang akan terjadi akibat letusan Gunung Merapi ini. Berikutnya saya mencatat, saudara, melalui pemberitaan di media massa, bahwa pandemi COVID-19 itu menunjukkan angka yang justru menaik di akhir-akhir ini. Dan juga jumlah orang yang meninggal. Saudara, virus corona ini tidak pandang bulu. Siapapun dia bisa tertular positif oleh virus corona ini. Kita juga mendengar bahwa Gubernur DKI bersama dengan wakilnya juga terpapar oleh COVID-19 ini. Oleh karena itu kita patut selalu berdoa kepada Tuhan, mohon belas kasih sayang Tuhan, agar supaya COVID-19 ini dapat segera berlalu. Sekaligus vaksin sudah dapat dilaksanakan pada bulan Januari mendatang. Kita doakan untuk pemerintah
Presiden Jokowi dan segala jajarannya yang mengutamakan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Kita patut berdoa bagi pemerintah kita dan juga para tenaga medis yang merupakan garda terdepan yang berjuang melawan pandemi COVID ini. Saudara, kita memasuki minggu pertama bulan Desember. Merupakan minggu Advent Natal yang pertama, di mana kita selaku bagian dari umat Kristen di Indonesia bersama dengan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke mempersiapkan perayaan Natal, kedatangan Yesus yang pertama. Saudara, kalau kita berbicara tentang Advent, masa minggu-minggu Advent, itu berarti bahwa kita sedang menyambut kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pertama, lebih dari 2000 tahun yang lalu, di kandang di Bethlehem. Tetapi sekaligus kita juga ingin menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan untuk menjemput kita sekalian sebagai pengantinnya, sebagai jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengajak kita sekalian di minggu pertama ini, di minggu Advent yang pertama ini, untuk merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Sakaria, pasal yang ke-9, ayat 9 dan 10. Lalu bagian dari perjanjian baru dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 15. Pertama-tama saya ingin membacakan dari Sakaria pasal 9 ayat 9 dan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Selanjutnya dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-15 yang mengatakan sebagai berikut. Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, kalau saya mau memberi tema renungan kita pada minggu pertama Desember ini, maka temanya adalah Kristus Sang Raja telah datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memulai dengan satu kisah tentang dua orang pemuda yang berlayar menyusuri pesisir Skotlandia. Setelah beberapa hari berlayar, mereka memutuskan untuk berlabuh di sebuah kota kecil, yaitu di Inverness, dan berjalan berkeliling pemukiman penduduk yang ada di sana. Kemudian saat mulai senja, kedua pemuda itu bergegas ingin kembali ke tempat di mana ia menambatkan perahu layarnya. Tetapi di perjalanan kedua pemuda ini tersesat dan akhirnya karena hari sudah mulai gelap, akhirnya kedua pemuda ini memutuskan untuk tinggal menginap di pondok rumah penduduk yang ada di kota itu.
Kedua pemuda ini mendatangi sebuah pondok, sebuah rumah, mengetuk, dan kemudian si pemilik rumah membuka pintu, melihat kedua pemuda ini. Dengan sopan kedua pemuda ini memohon kepada pemilik rumah agar supaya mereka bisa bermalam. Bahkan kedua pemuda ini mengatakan bahwa ia bersedia untuk membayar selama ia menginap di rumah itu. Akan tetapi saudara, sepemilik rumah ini kemudian memandang kedua pemuda itu. Dan kemudian ia curiga. Jangan-jangan kedua pemuda ini mempunyai maksud yang jahat. Oleh karena itu, dia menolak. Tidak menerima kedua pemuda ini untuk bermalam di rumahnya. Dan kemudian ia menutup pintu rumahnya. Kedua pemuda ini kemudian mencari rumah yang lain. Dan kemudian ia mulai mengetuk. Dan si pemilik rumah yang kedua, ia membukakan pintu. Dan kemudian kedua pemuda ini memohon agar supaya diperkenankan untuk menginap hanya 1 malam saja di rumah ini. Dan bersedia untuk membayar akan selama ia menginap di rumah itu. Saudara, pemilik rumah ini dengan segala hormat menerima kedua pemuda ini, mempersilahkan masuk, bahkan kemudian menghidangkan makanan kepada kedua pemuda ini. Kemudian setelah makan malam, kedua pemuda ini beristirahat tidur. Keesokan harinya, pagi-pagi, pemilik rumah bangun dan kemudian bertemu dengan kedua pemuda itu yang juga sudah bangun dari tidurnya. Lalu dia perhatikan dengan terheran-heran dan terkagum-kagum. Oleh karena ternyata salah satu pemuda itu adalah pangeran kerajaan Inggris. Yang kemudian pangeran ini sebagai pewaris tahta kemudian dikenal sebagai Pangeran Edward yang kelima yang menggantikan tahta kerajaan Inggris pada waktu itu. Saudara, kalau saya analogikan cerita ini ke dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, di mana Yusuf dan Maria berjalan di kota Bethlehem, mengetuk dari rumah yang satu ke rumah yang lain untuk memohon agar supaya diperkenankan bisa bermalam di rumah itu. Oleh karena Maria tampak sudah begitu lelah dan ia sudah waktunya untuk melahirkan. Akan tetapi apa jawab dari pemilik rumah, mulai dari pemilik rumah penginapan, semua mengatakan tidak ada tempat, tidak ada kamar yang kosong. Apakah manusia di zaman modern ini mau bersikap menyambut kedatangan Tuhan apabila Tuhan Yesus mengetuk pintu hati rumah mereka? Saya kira tidak berbeda dengan peristiwa pada waktu Yesus mau dilahirkan lebih 2000 tahun yang lalu. Tidak ada tempat bagi Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah selama ini setelah kita percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah Yesus telah menempati relung hati kita yang paling dalam? Saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent mengingatkan kepada kita sekalian kedatangan Yesus Kristus yang pertama ke dalam dunia ini. Di mana Yesus datang di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, keluarga yang miskin. Dan bayi Yesus lahir
di kandang yang kotor, di tempat yang hina, saudara. Tetapi di tempat ini kemudian diubah menjadi satu tempat yang mulia, di mana diperingati sebagai peristiwa yang agung. Yesus lahir di kandang di Betlehem. Di tempat yang tadinya kotor, yang tadinya hina, kemudian dimuliakan oleh karena Kristus lahir di tempat itu. Demikian juga kita sebagai manusia yang berdosa. Hati kita seperti kandang yang kotor. Oleh karena itu kita harus menyadari akan segala dosa kita. Dan kita mau datang menyambut Kristus. Supaya Kristus lahir di dalam hati kita. Untuk membersihkan hati kita dari segala dosa-dosa kita. Dan hati kita dimuliakan oleh Tuhan. Saudara, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu tidak terjadi tiba-tiba. Sebelumnya telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Sebetulnya saudara, Alkitab yang terdiri dari 66 kitab-kitab. Perjanjian Lama 39 kitab. Perjanjian Baru 27 kitab. Sebetulnya tema sentral yang dikatakan di dalam Alkitab itu tidak lain adalah rencana keselamatan manusia yang direncanakan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Ambil misalnya kitab pertama dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian. Pasal 3 ayat 15. Dikatakan di sana, pada waktu manusia pertama ini jatuh di dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa itu diusir dari Taman Eden, Tuhan berjanji bahwa nanti satu kali ketika benih dari perempuan ini, sekali lagi, benih dari perempuan ini akan meremukkan kepala dari si iblis. Itu janji nubuat awal tentang kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Nabi Yesaya, sudah dinubuatkan akan lahir seorang putra bagi kita yang disebut Allah yang perkasa dan sebagainya. Kemudian kalau kita membaca di dalam kitab Mika juga telah dinubuatkan bahwa Yesus akan lahir di kota kecil di Betlehem. Jadi sebetulnya tema dari seluruh Alkitab tidak lain, itu adalah berbicara tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Yesus telah datang ke dalam dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang sangat terkenal. Dikatakan di sana, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maksudnya dunia ini adalah manusia segenap bangsa yang telah jatuh di dalam dosa. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, the only begotten son. Artinya anak yang tunggal, anak yang satu-satunya. Agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, merayakan Natal juga berarti, atau Advent juga berarti, bahwa kita sebagai umat percaya, sekarang ini sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini berbeda dengan kedatangan yang pertama. Pada kedatangan yang pertama, Tuhan Allah rela meninggalkan tahta kemuliaannya. Dia turun ke dalam dunia yang paling bawah. Menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Manusia dalam darah dan daging.
Allah rela menjadi manusia. Hidup di tengah-tengah manusia. Kita membaca dalam Injil Lukas, Yesus lahir di kandang yang hina, yang kotor di Betlehem. Akan tetapi pada kedatangan yang kedua nanti, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus akan datang tidak mengulangi pada kedatangan yang pertama sebagai manusia yang lahir di kandang yang kotor di Betlehem. Kedatangan Tuhan yang kedua itu Alkitab mengatakan akan terjadi di awan-awan. Tuhan datang dengan segala kemuliaannya. Tuhan datang dengan segala kuasanya. Di awan-awan. Untuk apa? Tuhan datang untuk menjemput jemaatnya. Saudara dan saya. Sebagai mempelai pengantin wanita. Yang sudah rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Sebagai pengantin laki-laki. Maka dari itu saudara. Apa yang dikatakan, dinubuatkan di dalam kitab Nabi Zakaria, itu berbicara juga tentang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Dalam pembacaan Yohanes 15 ayat 12 tadi, dikatakan bahwa dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Apa artinya ini? Biasanya saudara, kalau raja itu dia ingin datang, masuk kota, masuk kampung-kampung. Dia datang dengan mengendarai kuda. Kuda yang gagah untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi Yesus datang ke dalam dunia sebagai pemenang atas segala kuasa dosa. Dia datang dengan menunggang seekor keledai. Artinya saudara, Yesus datang dengan segala kerendahan hati. Dia datang dengan serendah-rendahnya menjadi sama dengan kita. Dengan tujuan cuma satu, untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Maka dari itu saudara, kita perlu mempersiapkan diri. Jangan kita terlena atau bersikap seperti Yesus datang pertama kali di Betlehem, di mana orang tidak tahu akan kedatangannya yang pertama. Dan orang-orang menolak Yusuf dan Maria untuk menginap di tempatnya atau di rumahnya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kalau kita memperhatikan tanda-tanda zaman sampai saat ini, termasuk pandemi COVID-19 ini, saya percaya bahwa ini merupakan salah satu tanda kedatangan Kristus yang sudah dekat untuk memperingatkan manusia, bangsa-bangsa di seluruh dunia ini agar supaya mereka bertobat. Jadi pandemi COVID ini tidak terjadi di luar rencana Tuhan. Tapi kita yakin bahwa Tuhan lebih berkuasa. Maka kita harus selalu mohon perlindungan kuasa darahnya menghadapi virus yang sangat berbahaya ini. Jadi pada waktu kita mempersiapkan diri, jangan sampai kita tertidur. Seperti perumpamaan 10 anak darah. Pada waktu menantikan kedatangan mempelai laki-laki, pengantin laki-laki itu. Mereka ternyata kedapatan sedang tertidur. Pada waktu mempelai datang, menurut Injil Matius pasal 25, dikatakan bahwa 10 anak darah ini tiba-tiba kaget dan bangun untuk menyambut. Tetapi ternyata persediaan minyak mereka itu habis. Dan lampu pelita mereka hampir padam. Jangan sampai terjadi dengan kita. Itu sebab dikatakan bahwa ada 5 anak darah yang pintar.
Tapi ada 5 anak darah yang bodoh karena tidak mempersiapkan minyak. Minyak di sini melambangkan sebagai Roh Kudus. Maka dari itu saudara, biarlah kita pelihara api Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Supaya tetap menyala. Supaya tetap menyala untuk menyambut kedatangan sang mempelai pengantin laki-laki itu. Untuk menjemput kita sekalian. Saudara, lihatlah dia telah datang dengan menunggang seekor keledai. Akan tetapi saudara, apa yang dikatakan selanjutnya? Dikatakan jangan, Yohanes 12 ayat 15 mengatakan jangan takut, hai putri Sion. Siapa putri Sion? Putri Sion ini menggambarkan saudara dan saya selaku umat percaya yang rindu menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan di sini, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Saudara, pada waktu Yesus menjelang akhir hidupnya, sebelum ia menderita sengsara, kemudian akhirnya dia dihukum mati dan tergantung di kayu salib. Dia memerintahkan kepada muridnya untuk meminjam seekor keledai. Dan di atas keledai itulah Yesus kemudian memasuki kota Yerusalem. Pada waktu itu masyarakat menyambut, mereka mengatakan Hosana, Hosana. Tetapi orang yang sama juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, dengan segala kerendahan hati, Yesus mau datang menjumpai saudara dan saya. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, agar supaya ia tetap tinggal di dalam hati dan kehidupan kita. Memimpin perjalanan hidup kita ini sampai dia datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua. Amin. Sambut Sang Raja.
Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya harap semua telah mempersiapkan perjamuan kudus, roti atau biskuit atau apapun, dan air anggur atau air teh, air biasa atau apapun. Ya, sudah siap semua? Baik, mari pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk mendoakan roti dan air anggur yang kita telah siapkan bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk roti dan air anggur yang ada di hadapan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, mensucikan roti sebagai lambang dari tubuh Kristus yang telah disalib bagi kami di Bukit Golgota. Berkati dan sucikanlah kiranya roti yang ada di hadapan kami ini. Demikian juga dengan air anggur yang melambangkan sebagai darah Kristus yang telah ditumpahkan bagi kami untuk mengampuni, menghapus akan segala dosa dan kesalahan kami. Berkatilah dan sucikanlah air anggur ini ya Tuhan. Dan terutama tilik hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Kiranya perkenankan kami sekalian untuk makan roti dan air anggur ini, minum dari air anggur ini, untuk memperingati akan kematian, sengsara, dan kematian Tuhan di kayu salib bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, saya mengajak kita sekalian untuk mengikrarkan kembali pengakuan iman kita. Baik, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk mengangkat jemaatnya dan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saya ingin membaca dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 17. Saudara yang setuju dengan apa yang dikatakan di dalam ayat ini, katakanlah dengan yakin, amin. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil selalu mengingat firman Tuhan yang mengatakan sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan,
kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah, kata Tuhan Yesus. Inilah tubuhku. Mari dengan iman kita makan bersama. Mari kita mengangkat cawan bersama-sama. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan yang Maha Kasih, yang memberkati kami, kehidupan kami, yang telah berkenan kami boleh makan dan minum perjamuan kudus. Kiranya ya Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru kepada kami anak-anak-Mu untuk melanjutkan perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami ingat kepada saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya. Mari Tuhan, kiranya Engkau melawat kepada mereka, saudara-saudara kami ini. Mari Yesus, kiranya ulurkan tangan kasih-Mu yang berkuasa itu. Oleh belas kasih sayang Tuhan, oleh kuasa darah bilur Yesus Kristus, saudara-saudara kami yang sakit boleh menerima mujizat kesembuhan. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang telah lanjut usia. Tak lupa kami selalu mendoakan untuk Oma Ridwan. Dalam usianya di atas 90 tahun, oh Tuhan, ini semata-mata oleh karena kasih sayang, kemurahan Tuhan bagi Oma. Kami mohon ya Tuhan, senantiasa berikan damai, sejahtera, sukacita di hati Oma. Sementara ia menantikan akan kedatangan-Mu ya Tuhan, untuk menjemput kepada Oma kami ini. Berkati dengan kesehatan, jauhkan kiranya dari segala tertularnya COVID-19 ini, atau bakteri penyakit apapun ya Tuhan, karena darah Kristus melindungi Oma kami. Juga saudara-saudara kami yang lain. Kami berdoa untuk Mama dari Ibu Susi, Mama dari Ibu Lingling, Mama dari Ibu Lulu. Kami mohon Tuhan, kasih karunia keselamatan yang kekal dari Tuhan boleh juga terjadi atas ibu yang kami sebutkan namanya satu persatu di hadapan-Mu. Kami membawa doa saudara-saudara kami yang Tuhan telah mengalami Tuhan keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu yang dibunuh secara biadab, kejam oleh teroris yang tidak takut, tidak kenal kepada-Mu. Tuhan, berikanlah penghiburan, keteguhan, kekuatan iman kepada sanak keluarga yang ditinggalkan, dan juga kepada saudara-saudara seiman, jemaat balak keselamatan, di mana mereka ini yang mengalami penyerangan dan pembunuhan. Berikan penghiburan yang sejati, kekuatan, keteguhan iman untuk tetap bertahan, karena Kristus adalah pemenang. Ya Tuhan, kami juga berdoa
mohon kiranya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Kasihanilah bangsa kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Ini berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi, para menteri di dalam kabinet, semua jajaran, para pejabat yang menyelenggarakan pemerintahan di negara tercinta Indonesia ini. Kiranya Tuhan berikan bijaksana kepada para pemimpin kami, agar supaya mereka memperhatikan, mementingkan, mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat kami, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, suku, dan sebagainya. Tolong Tuhan, berkati dengan kesehatan. Terutama untuk Bapak Presiden kami ya Tuhan. Tolong bersama ibu, anak-anak, menantu, bahkan juga cucu dari Presiden kami Jokowi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia. Dalam rangka memasuki perayaan Natal dan Tahun Baru. Juga Tuhan melindungi, memberkati. Beri bijaksana kepada kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dengan penuh keprihatinan, kesederhanaan. Karena Yesus datang dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesederhanaan. Terima kasih. Berkati keluarga besar Kanaan, tiap pribadi dan tiap keluarga. Memberkati dengan kesehatan, dengan segala kecukupan, kebutuhan hari lepas hari. Kami panjatkan seluruh doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak kita sekalian untuk membawa persembahan perpuluhan kita. Siapkan masing-masing. Dan hasil yang telah terkumpul nanti, saudara dapat transfer ke nomor rekening sebagaimana yang telah disampaikan oleh bendahara melalui grup Kanaan. Ya, jangan lupa. Akhirnya saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita ungkapkan syukur terima kasih kita dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur padamu.
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri di tempat kita masing-masing untuk menghormati Tuhan. Kita doa, menutup ibadah kita dengan doa, sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terimalah segala pujian syukur kami, terimalah segala persembahan syukur kami ya Tuhan, menjadi dupa yang harum, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih, di mana ibadah dari awal sampai akhir, kami sungguh merasakan, kami telah berjumpa dengan Tuhan, dan kami telah diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami selanjutnya, mulai besok dan seterusnya, hanya di dalam tangan Tuhan, agar kami tetap berjalan di dalam jalan terang Tuhan, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.